Kali ini saya Lia Handayani yang akan menjadi host di webinar kali ini. Eh, terus, tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Untuk yang menjadi moderator kali ini adalah Bu Leni Sister, SPD MPD, dan yang akan menjadi presenter kali ini adalah Bu Yulita Fitriani, SPD, dengan tema yang berjudul mengenal perkalian dari matematika 11 sampai 15. Untuk mempersingkat waktu, maka saya akan berikan untuk memandu acara yaitu boleh Terima kasih Anandalia yang sudah memberikan waktu untuk saya memimpin kegiatan kegiatan diskusi kali ini. Untuk presenter kali ini adalah Ibu Yulita Fitriani SPD dari SMK Negeri 1 Tanggeng yang akan membawakan materi mengenai perkalian jari matika perkalian 11 sampai 15 ya. Sambungan dari kemarin 0 sampai 6 sampai 10, sekarang 11 sampai 15 ya. Untuk waktu saya persilahkan untuk Ibu Yulita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Moderator. Terima kasih juga untuk Bapak, Ibu, dan adik sekalian. Terima kasih sudah berkenan hadir dalam kesempatan kali ini. Kita bisa bertatap maya balik ya di kelima kami, kelompok kami, kalian dari matematika pada 15. Nah, saya share dulu. Sudah ada? Belum? Ya. Sebelumnya, di sesi sebelumnya, saya sudah memaparkan materi tentang berhitung menyenangkan dengan jari matika pada perkalian 6 sampai dengan 10. Nah, diharapkan dengan setelah saya sharing materi yang kemarin dan saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan Anda untuk mengenal perkalian jari matika pada bilangan 11 sampai dengan 15 ini. Ya, jadi tidak hanya sampai 6 sampai tidak hanya dari 6 sampai 10 saja, ternyata masih banyak perkalian jari matika yang bisa kita gunakan. Ya, ini petugas kami hari ini atau kelompok kami. Tadi udah kenalannya ya, saya Yulita Fitriani dari SMKN 1 Tanggeng. Mata pelajaran yang saya ampu adalah matematika. Nah, ketika Bapak, Ibu, ataupun Ananda mendengar atau membaca kata matematika, apa sih yang terlintas di benak kita gitu ya? Selain angka, bilangan, rumus gitu ya, selain hal itu apa sih yang terlintas soal matematika gitu ya? Karena memang saya sendiri, pengalaman saya menjadi guru matematika itu ternyata tidak banyak disenangi oleh siswa-siswanya gitu ya. Banyak dihindari oleh siswanya gitu, terutama di kelas gitu ya. Karena memang matematika adalah satu dari mata pelajaran yang diberikan di setiap lingkungan sekolah. Pelajaran matematika merupakan keterampilan dasar yang harus dikuasai peserta didik sebelum mempelajari bahan ajar sains. Jadi matematika ini dasar dari pelajaran-pelajaran lain seperti fisika, kimia, gitu ya. Dasarnya itu dari matematika, namun banyak dihindari oleh peserta didik kita. Namun demikian, banyak yang berpendapat bahwa materi matematika adalah subjek yang paling susah, menakutkan, membosankan, dan tidak menyenangkan. Nah, hal itu berpengaruh bagi saya sendiri sebagai guru matematika yang nyatanya terlihat seperti yang membosankan gitu ya. Itu hal yang menantang bagi saya, bagaimana caranya agar mengajak anak itu
mau ikut belajar matematika, mau berdiskusi dengan matematika, karena ternyata matematika itu tidak hanya sebatas berhitung saja gitu sebenarnya, gitu ya. Masih banyak hal-hal dari matematika yang menarik. Namun pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu beserta Ananda untuk mengenal perkalian dari matematika pada bilangan 11 sampai dengan 15. Nah, matematika itu kan identik dengan berhitung. Berhitung itu seperti apa? Berhitung itu apa saja? Berhitung itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, berhitung ini adalah salah satu keterampilan dasar yang harus dikuasai, apalagi penjumlahan, pengurangan. Gitu ya, itu sangat dasar sekali, harus benar-benar bisa gitu. Nah, sekarang perkalian nyatanya masih banyak siswa dan siswi itu antara 6 sampai 10 itu kalau bahasa Sundanya pabaliut, gitu ya, masih pabaliut. Nah, dari 6 sampai 10 saja sudah pusing, bagaimana dengan perkalian lainnya. Nah, dari itu saya ingin mengajak Bapak dan Ibu semuanya untuk mengenal perkalian dari matematika ini. Nah, dari matematika ini adalah teknik keterampilan berhitung yang melibatkan anggota tubuh manusia yang bermakanan. Waktu sesi sebelumnya ada yang bertanya ya Bu, jika maaf tangannya tidak sempurna, itu bagaimana gitu kan ya? Nah, mungkin bisa disiasati dengan menggunakan jari saudaranya, jari orang tuanya, gitu kan. Ini media untuk belajar. Bisa menggunakan jari kaki jika memungkinkan. Ya, jadi jangan dijadikan sebuah hambatan untuk tidak belajar. Kemudian, nah, jari matematika ini diperkenalkan oleh Ibu Septi Wulandari. Di dalam bukunya beliau menjelaskan bahwa jari matematika adalah cara berhitung operasi kali bagi tambah kurang melalui jari-jari tangan. Jari matematika adalah sebuah cara sederhana dan menyenangkan mengajarkan dasar kepada anak-anak untuk kaidah. Nah, waktu kemarin Bu Leni, kebetulan kakak saya itu adalah salah satu mengajar di sekolah dasar, berada di belakang layar. Jadi beliau menyimak dan kebetulan ada yang bertanya, apakah saya lupa maaf, pada usia berapa jari matematika ini dapat diterapkan? Jadi kalau nggak salah Bu Leni. Ya betul. Ya. Nah, kakak saya menjawab, sebenarnya di sekolah dasar jari matematika itu diterapkan pada anak usia kelas 3, baru bisa diterapkan metode atau teknik jari matematika ini. Kalau di buku yang saya baca itu bisa dari usia 4 atau 5 tahun sudah diterapkan jari matematika perkalian, asalkan si anak itu sudah dapat menguasai teknik penjumlahan dan pengurangan. Namun ternyata kakak saya pada dasarnya memang fakta di lapangan jari matematika ini baru bisa diterapkan pada anak usia kelas 3 SD, ya. Karena memang untuk perkalian sendiri itu dimulai, kalau tidak salah dimulai dari kelas 2 gitu ya. Kalau dulu kan hafalan raraban biasanya seperti itu, ya. Kemudian, nah apa sih kelebihan jari matematika ini, ya? Yang pertama adalah memberikan visualisasi cara berhitung. Jadi kan biasanya matematika ini sebenarnya ilmu yang abstrak, ya. Nah, pada jari matematika anak langsung memvisualisasikan cara dia berhitung. Jadi melihat dengan benar bagaimana hitungan gerakan jari-jari tangan akan menambah minat anak. Selain menambah minat anak, juga dapat menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan ketika berhitung. Jadi tidak cukup dengan hafalan saja. Jadi anak menggerakkan jari
jari-jarinya kanan dan kiri dapat menyebabkan fungsi otak kiri dan kanan. Kemudian relatif tidak membebankan memori otak saat digunakan. Nah, ketika menggunakan teknik jari matika ini tidak seperti hafalan yang anak dituntut untuk hafal. Ya. Kalau dengan jari matika, anak berhitung dengan apa adanya. Ya, anak berhitung dengan apa yang mereka lihat tanpa menghafal dengan. Kemudian yang terakhir adalah alat yang dipakai tidak perlu dibeli, ya, karena memang dulu saya sendiri sebelum ke Cipoah itu alat media atau media yang digunakan untuk berhitung itu adalah lidi yang dipotong sama panjang, ya, kemudian baru bisa membeli Cipoah. Ya, yang diharapkan dari jari matika ini anak itu dapat mengurangi coretan-coretannya di potretan, ya, apalagi untuk perkalian yang lebih sederhana dari 6 sampai 10 atau 11 sampai dengan 15. Ini masih termasuk berhitung yang sederhana sekali, gitu ya. Jadi sangat disayangkan jika anak masih kebingungan untuk menghitung perkalian yang sederhana. Nah, mudah-mudahan dengan jari matika ini dapat memudahkan. Kemudian ini adalah formulasi dari jari matika itu sendiri. Jika kemarin itu dari tangan, ya, tangannya itu dimulai dari terbuka. Jadi misalnya waktu kemarin 7 kali 8 seperti ini terbuka. Nah, untuk bilangan 11 sampai dengan 15 itu bisa dimulai dari tertutup atau terbuka, tergantung nyamannya kita menggunakan yang mana, mau mulai dari terbuka atau tertutup. Misalnya saya dengan seperti yang digambar, dengan mulai ditutup 11 dikali 11 seperti ini, kemudian 12 dikali 12, 13 dikali 13 seperti ini, ya, atau 12 dikali 13 sampai 15 dikali 15 itu, ya, Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu bisa memulainya dari tangan terbuka atau tangan tertutup. Jika tertutup berarti seperti tadi 11 dikali 11. Jika dimulai dari terbuka berarti dilipat, misalnya 11 dikali 11, 12 dikali 12 seperti itu. Kemudian di sini juga ada gambar, ya. Di sini kelihatan, mudah-mudahan kelihatan ini gambarnya, mudah-mudahan jelas. Di sini ada formulasi 13 dikali 12. Ya, 13 dikali 12. Nah, sebelumnya karena 10 kali 10 itu sudah jelas adalah 100. Berarti dari perkalian 11 sampai 15 kita sudah punya 100 untuk disimpan. Jadi ketika 13 dikali 12 kita sudah punya 100. 100 simpan. Kalau dulu saya diajarkan oleh kakak saya 100 gitu, ya, bisa disimpan di mana saja atau catat di buku catatan. 100 sudah disimpan, 100 sudah disimpan. Kemudian 13 dikali 12. Nah, kedua jari di tangan kanan dan tangan kiri saya ini dua-duanya berfungsi sebagai satuan dan puluhan. Berbeda dengan waktu yang kemarin dibahas, dari bilangan 6 sampai 10 saya ingatkan kembali, misalnya 7 dikali 8. 7 dikali 8 itu yang menutup itu berfungsi sebagai puluhan, berfungsi sebagai puluhan. Jadi 10, 20, 30, 40, 50. Kemudian dijumlahkan dengan bilangan satuan yang berdiri atau terbuka. 3 dikali 2 itu 2. 3 dikali 2, maaf, 3 dikali 2 itu 6. 6 ditambah 50 tadi 56. Nah, bedanya dengan perkalian 11 sampai 15 ini lebih mudah. Jadi tadi 12 dikali 13. Dua-duanya satuan dan puluhan. Kita simpan 100, tadi ada 100. 10
10, 20, 30, 40, 50. Kita sudah ada 50, simpan. 100 ditambah 50, kemudian satuannya kita kalikan. 2 dikali 3 itu adalah 6. Berarti 100 tambah 50 tambah 6 sama dengan 13 dikali 2 hasilnya 156. Seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya untuk perkalian 11 sampai 15 ini justru lebih mudah gitu ya. Jadi kita dari satu formulasi aja, tangan yang digunakan itu berdiri, misalnya berdiri, dimulainya dari yang tertutup, kemudian kita misalnya 11 dikali 11, 100 sudah kita simpan, puluhannya 10, 20, berarti 100 tambah 20, kemudian satuannya 1 dikali 1, 121. Jadi mudah-mudahan dengan perkalian ini dapat mengurangi penggunaan kalkulator gitu ya. Jadi anak sedari dini tidak tergantung terhadap penggunaan kalkulator, karena sangat disayangkan sekali jika anak yang tingkatannya sudah SMP ataupun SMA atau SMK itu untuk menghitung yang sederhana saja masih menggunakan kalkulator. Menurut saya sangat disayangkan sekali gitu ya, karena banyak sekali teknik untuk belajar berhitung itu banyak gitu. Itu mungkin Ibu Leni dari saya. Baik, Ibu dan Bapak, barangkali ada yang Ini mungkin tadi sudah saya jelaskan. Jadi tidak perlu ditampilkan. Itu mungkin dari saya. Baik Bu Yulita, Ibu dan Bapak serta Ananda, jika ada pertanyaan dipersilahkan untuk raise hand atau menulis di kolom chat. Silahkan Ibu dan Bapak. Ada pertanyaan Bu Yulita dari Bapak Patan atau Ananda Patan. Sebelum diajarkan metode ini, anak harus bisa perkalian dan perjumlahan ya Bu, katanya. Seperti itu. Ya, ya. Anak sebelum anak diajarkan matematika, itu anak sudah hafal dasar dari penjumlahan dan pengurangan. Tadi sudah saya jelaskan. Apalagi misalnya kalau perkalian yang lebih sederhana 1 sampai 5, itu anak sudah harus paham, ya, atau sudah harus hafal. Kalau menurut saya sih lebih enaknya disebut paham, gitu ya. Karena kalau hafal nanti takutnya anak lupa, gitu ya. Jadi memang harus sebelum diterapkan anak harus paham dulu dasar-dasar dari penjumlahan. Karena perkalian sendiri itu merupakan penjumlahan yang berulang. Ya, misalnya 2 kali 2 itu kan 2 tambah 2, 2 kali 3 2 tambah 2 tambah 2, seperti itu. Jadi intinya harus ada tahapan-tahapannya ya. Jadi sebelum masuk ke jaringan itu ada tahapan-tahapannya. Ya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Gina. Izin bertanya Bu Yulita, mungkin sudah dijelaskan tapi saya tertinggal. Apakah posisi tangan berpengaruh? Misal 12 kali 13, 12 tangan kanan, 13 tangan kiri, harus seperti itu atau bisa tangan mana saja? Mohon untuk penjelasannya. Ya, terima kasih Bu Gina pertanyaannya. Jadi ini jari tangan dan kiri itu kita kadang nyamannya bagaimana gitu ya. Tadi seperti yang sudah dijelaskan di awal, dimulainya itu boleh dari jari terbuka atau jari tertutup gitu ya. Jika jari terbuka berarti yang digunakan adalah yang ditutup gitu kan. Jika dimulai dari tangan tertutup berarti yang terbuka yang digunakan. Nah, sekarang pertanyaannya apakah berpengaruh jika 3-nya di kanan atau 2-nya di kiri gitu ya? Tidak berpengaruh gitu ya. Yang penting kita paham mana satuan dan puluhannya. Jangan tertukar. Itu saja mungkin. Baik, begitu Ibu Gina. Ada yang lain pertanyaannya?
Jadi fleksibel ya, boleh bergantian, boleh kiri, boleh kanan gitu ya. Iya, boleh tergantung nyamannya kita di mana. Ya. Yang penting isinya betul paling ya. Iya, betul. Yang penting isinya. Oke, mungkin ada yang lain? Atau mungkin Ibu Yulita bisa menambahkan lagi untuk lebih menegaskan lagi jari matika 11 sampai 15 ini. Nah, atau kita belajar bagaimana misalnya bilangan yang lainnya misalnya ya Bu. Boleh. Misalnya saya dimulai dari jari atau tangan tertutup. Misalnya 14 dikali 12. Tadi karena 10 kali 10 itu 100, berarti dari 10 ke atas kita sudah punya 100. 100 kita simpan, berarti 4 dan 2. Ini pertama kita puluhannya dulu ya, berarti 10, 20, 30, 40, 50, 60. Kita punya 60, ya berarti 160. Sekarang satuannya 4 dikali 2, berarti 8. Nah, kita jumlahkan 100 tambah 60 tambah 8. Jadi 14 dikali 14 dikali 12 itu 168. Ya. Mungkin seperti itu tekniknya. Keren ya. Keren ya, jadi mengurangi tingkat pemakaian kalkulator ya Bu ya. Iya, iya. Silakan, mungkin ada yang lain dari audiens. Ada yang mau menambahkan atau misalkan ada yang ingin bertanya kembali? Ya mungkin ada pemahaman yang lainnya dari Bapak Ibu atau anak. Kenapa saya mengambil tema ini ya Bu? Karena dan kedua itu sangat sulit sekali mengajarkan anak untuk mau berhitung. Ya, kalau mengerjakan soal itu mudah sebenarnya. Anak tinggal coret, tapi jika anak tidak paham proses dari coretannya itu, saya rasa dia tidak mendapatkan pelajaran apapun dari soal tersebut, meskipun soal tersebut benar ya, karena saya bisa melihat sendiri mana soal yang dia kerjakan sendiri dan mana soal yang dia contek ya. Jadi jika mengerjakan matematika itu bisa sangat jelas dibedakan ya. Nah itu yang anak zaman sekarang itu sangat sulit sekali mau berhitung ya. Mudah-mudahan dengan mengenal jari matematika sedikit demi sedikit mau berhitung, karena belajar matematika itu harus kuat fondasi dasarnya. Jika dasarnya saja perkalian mereka itu lemah, saya yakin nanti ke tingkat pembagiannya pun akan sulit. Ya, apakah ada pertanyaan lagi? Kayaknya sudah sepi. Mungkin sudah paham ya, mungkin karena mungkin ini sesi lanjutan dari yang kemarin, mungkin lebih paham lagi gitu. Iya. Iya. Ya, semoga bermanfaat saja untuk Bapak, Ibu, dan anak-anak kalian. Karena belajar matematika itu menyenangkan gitu ya Bapak Ibu. Jangan sampai anak kita atau peserta didik kita itu menghindarinya ya. Jangankan pelajarannya, gurunya saja kadang dilewat gitu ya kalau matematika itu. Jadi saya tadi di awal bertanya, apa sih yang kita pikirkan atau apa sih yang ada di benak kita ketika mendengar atau membaca kata matematika? Ya, dari awal saya sudah bertanya seperti itu, karena anak-anak ketika awal belajar saya suka tanya dulu, apa sih yang kalian pikirkan terhadap matematika? Pikirannya pasti jawabannya itu pusing Bu, capek menghitung terus ya, rumus-rumusnya susah Bu. Padahal sebenarnya mereka bisa saja belajar tanpa harus menggunakan rumus yang baku. Banyak sekali cara-cara yang
cara mudah, cara instan untuk mengerjakan soal matematika, apalagi di zaman sekarang itu media sudah banyak sekali. Saya lihat di YouTube jelas banyak sekali konten-konten pendidikan yang mengajarkan matematika, mulai dari pelatihan soal, pelatihan seperti ini dari matematika ada di YouTube juga ada. Kemudian di IG, kebetulan media sosial yang saya gunakan adalah IG, dan ternyata di IG saja tidak hanya fashion gaya hidup yang ditampilkan, gitu ya. Saya mulai membuka-buka konten-konten yang sifatnya pendidikan dan ternyata banyak sekali matematika, gitu ya. Salah satu mungkin YouTuber atau di Instagram itu Jeremy Polen, itu adalah salah satu mahasiswa matematika di Jepang, gitu ya. Saya selalu suka belajar dan mengikuti Jeremy, dan dari sana saya belajar banyak. Ternyata matematika itu tidak harus dikerjakan, soal-soal matematika itu tidak harus dikerjakan dengan rumus baku yang tertera di buku saja. Banyak teknik-teknik atau trik-trik mengerjakan dengan cepat soal-soal. Yang penting adalah niat. Mau nggak kita belajarnya, mau nggak kita memulainya. Yang memulai itu sulit, gitu kan? Mau memulai itu sulit. Nah, dari sini, dari matematika ini saya berharap anak-anak itu mulai menunjukkan minatnya terhadap matematika. Karena apalagi di masa pandemi ini, saya sendiri sangat sulit mengajar matematika, ya. Sudah saya buat bahan ajarnya, mereka nggak paham bagaimana cara mengerjakannya. Sudah saya buat video pembelajarannya, mereka sulit untuk menontonnya, gitu ya. Nah, makanya sekarang sedikit demi sedikit saya mulai mengajarkan kepada mereka tentang dasar-dasarnya terlebih dahulu, agar nanti ke depannya di kelas berikutnya mereka mulai minat belajar matematika. Seru ya. Jadi untuk menyemangati anak-anak untuk ikut belajar matematika itu memang susah ya Bu ya. Tapi mungkin kalau melihat ya, tapi kalau misalkan mereka sudah melihat semudah ini untuk menghitung perkalian, mungkin kayaknya nggak dilewat lagi gurunya. Baik. Kalau saya gimana Bu? Ya, mungkin ada pertanyaan lagi dari yang lain atau penambahan lagi? Silakan Bu Yulita. Ya, sepertinya tidak ada yang bertanya lagi. Mungkin cukup dipahami juga ya, untuk matematika karena tidak ada pertanyaan. Jika kita sudah mulai asik belajar, minimalnya berhitung ya, karena berhitung adalah keterampilan dasarnya. Jika kita sudah asik saja berhitung, maka saya yakin untuk soal-soal sesulit apapun anak mau mengerjakannya. Karena mengenal matematika itu tidak hanya dengan menghafalkan rumus, gitu ya. Kalau dulu saya belajar sempat oleh guru matematika itu disuruh hafalan rumus, ya, dan sampai sekarang tidak ada penerapannya sampai sekarang. Tidak ada penerapannya jika hanya dihafal saja. Nah, dengan dari matematika kan tadi sudah dijelaskan kelebihannya itu apa. Nah, salah satunya itu memberikan visualisasi cara berhitung. Jadi anak berhitung secara konkret, melihat secara nyata. Oh, tangannya, gitu ya. Jadi anak bisa berimajinasi dengan jari-jarinya. Kalau misalnya bosan dengan jari-jarinya, bisa jarinya pakai apa, balon atau apa biar berwarna, gitu ya, untuk menambahkan kesan yang menarik, kesan yang menyenangkan belajar matematika. Baik. Gimana Bu Yulita? Sudah cukup. Cukup. Baik, kalau tidak ada pertanyaan dan pemaparan dari Bu Yulita juga sudah sangat
jelas dan lugas. Kesimpulan untuk materi dari Bu Yulita tentang perkalian 11 sampai 15 menggunakan jari matematika ini, ternyata matematika itu tidak seperti yang kita bayangkan. Matematika itu sangat mudah, bukan harus menghafal rumus-rumus yang begitu panjang atau rumus-rumus turunan, tetapi bisa dengan menggunakan teknik-teknik menggunakan organ tubuh kita berupa jari, di mana bisa mengurangi tingkat penggunaan kalkulator kepada anak didik kita, karena pada dasarnya matematika ini bukan hanya diperlukan untuk anak-anak pada masa sekolah, tetapi ini juga sebagai bekal mereka nanti untuk ketika terjun kepada masyarakat, karena tetap harus berhitung, mau jadi pengusaha, mau jadi karyawan, tetap harus bisa menghitung gitu. Jadi jangan sampai modal dasar matematika ini diabaikan begitu saja. Mungkin itu penjelasan dari saya sebagai moderator. Terima kasih Bu Yulita telah memaparkan materi yang sangat bagus, semoga bermanfaat dan bisa dipahami oleh kami semuanya. Sekian dari saya, acara saya kembalikan ke host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Terima kasih dan terima kasih juga untuk Bu Yulita. Keren banget pemaparan materinya, alhamdulillah bermanfaat banget buat kita semua. Karena ini benar-benar bermanfaat untuk melatih anak didik kita semua agar tidak tergantung kepada kalkulator. Dan terima kasih juga kepada para peserta, juga para instruktur yang telah menyempatkan hadir dari awal sampai akhir. Terima kasih. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak. Dan sekali lagi terima kasih untuk rekan-rekan saya juga, Bu Leni dan Bu Yunta. Baiklah, saya akan tutup forum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.